Subhanahu wa ta'ala, mendapat bimbingannya, dan walaupun kita satu saat kembali kepada Allah, semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita di pertemuan duha kali ini. Sebelumnya barangkali saya menyampaikan permohonan maaf kalau hari ini terlambat untuk kita mulai. Saya baru tahu ternyata jarak dari Soekarno-Hatta ke Tanah Kusir lebih jauh dibandingkan Lampung ke Soekarno-Hatta. Lampung Soekarno-Hatta 24 menit ya. Dari Soekarno-Hatta ke sini 1 jam 45 menit. Baik, alhamdulillah, ala kulli hal, dalam setiap kehidupan atau bahkan kematian ada bagian-bagian episode kehidupan itu yang dimintakan oleh Allah terjadi, ditetapkan itu kemudian terjadi untuk menguji dan mengetahui sejauh mana peningkatan amal soleh bisa kita tenun. Dan di situ kita bisa melihat siapa sesungguhnya diri kita. Nah, kaidahnya termasuk disebutkan di dalam Al-Quran surah ke-67 ayat yang kedua ya. Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua, huwallazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan kematian juga kehidupan. Jadi ada wafat, ada hidup. Di balik kematian dan proses kehidupan, di episode itu semua ada ujian-ujian siapa yang bisa meningkatkan amal solehnya. Jadi ada ujian yang boleh jadi disebabkan dengan datangnya kematian. Misal, mohon maaf ya, kita berduka cita dan berdoa yang terbaik kepada Allah untuk saudara-saudari kita yang kemarin diuji oleh Allah dengan peristiwa jatuhnya pesawat kemarin dalam satu maskapai. Dan kita bermohon pada Allah semoga orang-orang beriman yang wafat pada saat itu diterima amal solehnya dan wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah ya. Tapi di balik pelajaran itu ada kaidah disebut begini, ada musabbib, musabbab, ada sebab. Musabbib yang menetapkan itu terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Musabbab yang terkena dengan ujian itu, saudara-saudari kita yang wafat. Sebab itu yang dipelajari. Jadi kalau musabbib jangan ditanya, ya siapa yang mewafatkan? Jelas Allah yang berkehendak. Musabbab jangan disoal, kenapa mesti dia yang wafat? Kenapa nggak Ustadz Adi aja ini kan? Nggak bisa. Sebab sesuai datang ajalnya, demikian tiba ketentuannya. Quran surah ke-7 ayat 34. Ya, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat, jangankan satu jiwa, setiap umat tuh punya ajalnya, batas hidup. Jika sudah datang ajalnya, maka jangan disoal. Dia tidak bisa dimajukan, juga tidak mungkin dimundurkan. Tiba, selesai. Itu musabbab. Tapi yang dipelajari sebabnya. Itu yang kemudian kita dapatkan sebagai hikmah kehidupan, ibrah. Ya, bagaimana itu bisa terjadi dalam proses kehidupan kemanusiaan, itu yang kita pelajari. Misal, apa penyebab pesawat itu jatuh? Sebabnya apa? Apakah karena human error? Apakah karena mesinnya yang kurang pengecekan? Apa karena landasannya yang kurang bagus? Dan sebagainya. Sebab itu dipelajari untuk meningkatkan kualitas kehidupan setelahnya. Tapi yang diinginkan oleh Allah bukan karena persoalan dunia saja. Kata Allah, ketika seseorang melihat kejadian-kejadian bahkan dalam kematian, yang harus dilihat untuk meningkat adalah yang pertama amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Perhatikan, dari sekian yang wafat itu, amal soleh apa yang pernah mereka tenun sampai dengan menuju kematiannya. Ternyata ada satu di antara sekian yang wafat itu, Masya Allah, sebelum masuk ke dalam pesawatnya, dia baru menamatkan kegiatan rutinitas pekanannya, menghatamkan Al-Quran 1 juz. Sebelum naik ke pesawat. Masya Allah, Maria Ulfa terbiasa membaca Al-Quran, masuk dalam komunitas pecinta pembaca Al-Quran. Pada saat itu dia tamatkan 1 juz dari kegiatan rutinnya. Saat masuk ke pesawat itulah kemudian Allah berkehendak wafat setelah menamatkan bacaan Qurannya. Pertanyaannya, antum diwafatkan dalam keadaan apa? Karena itu belajar dari orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang wafat dalam keadaan sujud saat sholat, ada yang wafat sedang dalam keadaan mendengarkan tausiah, ada yang wafat dalam keadaan membaca Al-Quran. Karena itu para ulama mengatakan, keluarkan spirit ayat ini dengan memberikan isyarat pada diri kita sebagai pedoman kehidupan. Jika Anda terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika akan wafat. Maka maksiat itu kita hindari dan taat itu kita kerjakan. Itu prinsip ayat ini yang didahulukan. Ya, makanya rahasia ayat ini mengatakan pada kita, rahasianya, kenapa maut didahulukan? Padahal kan kaidah kehidupan mengatakan hidup dulu baru wafat. Silahkan cek, hidup dulu baru wafat. Tapi kenapa ayat ini mengatakan wafat dulu baru hidup?
Walladzi khalaqal maut, maut dulu baru hayat. Nah, ini membacanya perlu menggunakan pendukung aspek ilmunya, disebut dengan ilmunya ilmu balaghah. Ilmu balaghah dibagi kepada 3 bagian. Satu disebut dengan ma'ani, kedua disebut dengan bayan, ketiga disebut dengan badi'. Ma'ani, ilmu tentang cara memilih kalimat-kalimat sehingga sesuai dengan objek saat itu dipilih dan diungkapkan. Kadang berbicara kepada anak kecil lain dengan pada pemuda. Bicara pada pemuda lain dengan orang dewasa. Dalam ilmu balaghah disebut dengan muqtadal hal. Maka perlu dipilih kalimat-kalimat yang sesuai. Bagaimana pilihan katanya? Itu dalam ilmu balaghah disebut dengan ma'ani. Setelah katanya terpilih oleh kita, maka disusun itu kata dengan ilmu bayan. Bagaimana diungkapkan supaya jelas. Jelas terdengar, paham ketika diungkapkan, paham ketika diterima, dan mudah untuk diamalkan. Itu bayan namanya. Kadang-kadang ada orang yang jelas disampaikan, tapi nggak enak keterima. Nyusun saf, ingin diluruskan, safnya kurang rapat, katakan, masih belum rapat aja, udah tua begini belum ngerti. Oh, memang jelas, tapi nggak enak. Ya. Nah, bagaimana cara membuat itu nyaman diterima? Sehingga ketika diajari tidak merasa diajarkan, ketika diperintahkan senang menerimanya, ketika dilarang seakan-akan diarahkan pada kebaikan. Maka muncul apa yang disebut dengan ilmu badi'. Masya Allah. Pak, tersebut dalam hadis bahwa orang-orang ahli surga itu, safnya dia mengejar yang paling depan, safnya dirapatkan sehingga dekat surga dengan Rasulullah. Masya Allah, Bapak masuk dalam golongan itu insya Allah karena sudah berada di depan. Tinggal merapatkan barisannya yang kurang. Tanpa diperintah, tak rapat. Tuh. Enak, itulah badi'. Badi', ya, Masya Allah. Sama dengan antum mengatakan kepada istri misalnya. Ya beda, kalau anda hanya katakan, kamu cantik, itu biasa. Tapi kalau anda katakan, bulan pun kalah oleh cantikmu saat ini. Oh, catat. Oh. Nah ini badi'. Nah, itu badi' yang namanya. Dalam ilmu bayan, ini banyak metode, ada majas, ada dan sebagainya. Di antara metodologinya ada yang disebut at-taqdim wa at-ta'khir. At-taqdim, ya, wat-ta'khir. Wat-ta'khir. Kalimat yang diawalkan dan diakhirkan. Jadi susunannya tadinya normal, standar. Hayat dan maut, hidup dulu baru wafat. Maut, hati-hati, maut. Kemudian hayat. Maut itu apa artinya? Wafat, ya. Kalau mati buat hewan. Wafat. Baik, siapa yang mewafatkan? Allah yang mewafatkan, berkehendak, ditugaskan malakul maut. Dari mana tahunya? Quran surah ke-32 ayat 11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad diutus malakul maut yang akan mewafatkan. Yang mewafatkan malakul maut. Ya. Kalimatnya wafat dari ayat ini. Apa yang diambil oleh malakul maut? Nafas. Sehingga seseorang kalau diambil kemudian nafasnya sudah tak mampu bernafas lagi. Dari mana dalilnya? Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Diambil dia. Sebelum diambil masih ada nafasnya. Makanya dalam Al-Quran surah ke-39 ayat 30 disebut dengan mayyit. Mayyitun, ada tasydidnya. Mayyit begini. Ada tasydid. Mayyit. Kalau mayyit belum wafat, calon wafat. Ya, calon meninggal. Tuh, mayyit tuh. Mayyit, ya, mayyit. Calon meninggal. Mayyit masih ada tasydidnya. Innaka mayyitun, kamu akan wafat. Setiap manusia pasti akan pulang, pasti akan wafat. Diambil kemudian, diambil tasdidnya, naik. Nafasnya diambil, kullu nafsin dha'iqatul maut. Diambil, malakul maut ngambil. Begitu diambil, hilang tasdidnya. Jadi maitun, mait. Jadi bulatan atasnya. Mait. Bulat. Sukun. Sukun itu tenang. Begitu diambil mesti tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa-jiwa yang tenang. Saat diambil tenang kalau beramal saleh. Quran surah 89 ayat 27 sampai 30. Makanya dulu suka ada acara-acara anak-anak kecil tuh, kalau film-film kartun, dulu ada Son Goku, Son Gohan di Kamehameha, lawan Piccolo, begitu di Kamehameha, mati kan, tinggal bulatan di atasnya. Ya? Nah itu. Itu dikarang oleh Suzuki Watanabe tahun 97. Dia belum tentu hafal tuh. Ya? Saya jarang nonton yang begitu, cuman saya suka lihat kenapa anak ini lihat, saya baca, oh pengarangnya Suzuki Watanabe, ditulis tahun 97, tokonya ini. Jadi kalau kita cerita sama anak-anak, kita nyambung. Kemudian kita arahkan pada yang lebih baik. Tahukah kalian yang lebih hebat daripada Son Goku? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Kita masukkan kemudian sahabat di situ. Kalau tidak kenal susah.
Saya hafal dulu tokoh-tokoh dulu. Setia Baja Hitam RX, RX Bio, RX Robo, Pedang Matahari, Tendangan Maut. Wah, hafal saya. Apalagi Yoga, Senseiya, Debu-debu Intan, hafal saya. Ayo. Dah, kita kesini. Baik. Kita mau kodimah ya, kita belum belajar ini. Nah, ini saya ingin tekankan dulu. Mayit, kemudian wafat dia diambil lewat maut. Maut, perhatikan baik-baik. Maut didahulukan, hayat diakhirkan. Sekarang bagaimana cara menerapkan kaidah ini? Seharusnya kalau dalam kalimat standar bukan menggunakan ilmu tinggi seperti balaghah, hayat duluan. Kalau bahasanya bahasa manusia akan dikatakan begini, huwallazi khalaqal hayata wal maut. Tapi ketika ini Al-Quran firman Allah, maka dibuktikan oleh Allah, ini bukan bahasa manusia. Maka Allah menggunakan kalimat yang sangat tinggi. Kata Allah, huwallazi khalaqal mauta wal haya. Diberlakukanlah dalam ilmu balaghah yang disebut takdim wa takhir. Kenapa maut didahulukan takdim, kemudian hayat hidup diakhirkan, takhir. Nah, dibaca lewat ilmu balaghah, kata para ulama, kenapa kehidupan diakhirkan takhir? Karena umumnya manusia seringkali berharap kematian itu jauh di akhir, ingin hidup lebih lama. Untuk menunjukkan sifat manusia yang selalu ingin hidup lebih panjang, takhir, takhir. Hampir tidak ada manusia yang ingin meninggal cepat-cepat. Mau meninggal hari ini? Tuh. Walaupun tak bisa memilih, tak bisa. Ya, kita tidak bisa memilih dan memilah kapan wafat. Bisa beliau duluan, saya belakangan, bisa. Bisa ditukar ya, saya belakangan beliau duluan, mungkin. Ya. Tapi persoalannya, lihat sini. Sekalipun Anda berharap, jangan sekarang wafatnya. Ya Allah, jangan cepat-cepat. Saya pengen tobat dulu, saya pengen ini dulu, pengen itu dulu. Anda tidak bisa memilih. Harap hidup lebih panjang, tapi maut datang lebih cepat dari apa yang Anda duga. Karena itulah maut dikedepankan untuk memberikan pesan bahwa, hei, jangan lalai dengan kehidupan, karena kapan saja maut datang tanpa diundang. Bisa Anda diwafatkan di pesawat, bisa diwafatkan di kendaraan darat, bisa juga di lautan, bahkan tidak sedikit yang wafat di pembaringan. Sahabat Nabi berjuang mati-matian di medan tempur tapi tidak wafat juga. Sudah berapa tombakan dirasakan, pedang goresan juga dirasakan, tapi wafatnya di pembaringan. Teman-teman sekalian, karena itu saya mengingatkan sebagai membuka kajian pada hari ini, ketika ada seorang diwafatkan atau kejadian, belajar. Kata Nabi, ingat rumus cepat ya, ini rumus cepatnya. Uzkuru mahasina mautakum. Kalau ada orang wafat, segera lupakan mungkin hal-hal yang kurang dalam hidupnya, tapi angkat kebaikan-kebaikannya untuk diteladani. Di kaidahnya kalau ada orang wafat, jangan diungkap kekurangannya, selesai dengan wafatnya. Selesai. Yang harus Anda angkat kebaikan-kebaikannya. Si fulan wafat, Masya Allah ahli masjid. Si fulanah wafat, Masya Allah penghafal Quran. Nah, ketika itu semua diangkat, maka itu akan jadi motivasi bagi kita untuk meneladani itu semua. Nah, yang kedua, ketika Allah menciptakan episode kehidupan pun, setiap fasenya pasti ada hikmah yang bisa digali. Ya, maaf, termasuk mungkin tadi kenapa ustadznya biasa datang jam 8, sekarang 8.45. Di antaranya adalah, coba lihat, dari jeda 45 menit itu, kebaikan apa yang bisa Anda hasilkan dalam fase menunggu itu. Disitulah perbedaan satu dengan yang lainnya. Ada yang menghafal Quran, ada yang lihat status, ada yang lihat internet, ada yang macam-macam, ada yang mikirin ustadz. Kenapa sih ustadznya terlambat? Ada yang macam-macam. Disitulah. Salat, episode yang selanjutnya kita bahas adalah bacaan Al-Quran pasca salat. Bacaan Al-Quran pasca salat. Kita mulai bahasan kita. Bismillah. Baik, saya percepat. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa setelah salat tidak seketika berhenti amalan, tapi ada turunan-turunan amal yang saat dikerjakan memiliki keistimewaan. Setidaknya dua keistimewaan. Satu, keistimewaan akhirat, karena dengan amalan ini akan dilipat gandakan pahala-pahala yang menyempurnakan amalan fardunya. Jadi nanti di akhirat saat kita ditimbang amalannya, di banyak hadis sahih disebutkan, kalau amalan seseorang kurang, itu yang dicari amalan-amalan sunnahnya. Nah, amalan-amalan ini pasca sholat termasuk nanti yang disebutkan dalam hadis menyempurnakan amalan-amalan fardu.
Dan banyak yang terangkat dengan amalan sunnah ini, kemudian berat mizannya dan masuk dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak cukup dengan amin, kita nanti terangkan, amalkan. Nah, kemudian yang kedua, ada manfaat dunia. Nah, orang menganggap bahwa ini amalan ringan. Cuma subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kelihatannya ringan, tapi kata Quran saking pentingnya, jangan tinggalkan. Kalau kamu sibuk, boleh sambil berdiri, berangkat keluar. Apa enggak bisa mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sambil jalan keluar? Ya, fa idza qadaitumus salata, kalau kamu telah selesai menunaikan salat, fadhkurullaha, maka bergegas zikir kepada Allah. Qiyaman, kalau sibuk sambil berdiri. Wa qu'udan, kalau mampu duduk tenang duduk. Wa ala junubikum, kamu sakit di rumah sakit tak mampu duduk bahkan sambil berbaring. Kalau tidak penting, mustahil semua level aktivitas kita disematkan perintah zikir di dalamnya. Maka amalan ini disebut zikir. Di antara amalan ini telah kita bahas di pertemuan lalu. Ada yang bisa melapangkan rizki, ada yang bisa menenangkan hati, ada yang bisa mengantarkan pada kesuksesan. Ternyata dahsyat amalan ini. Dan selanjutnya yang kita bahas setelah astagfirullah, Allahumma antas salam, kemarin sudah subhanallah, sebelumnya la ilaha illallah wa la syarikalah. Sekarang kita masuk zikir yang selanjutnya tersebut dalam hadis riwayat Abu Daud. Dalilnya nomor hadis 1523. Dengan redaksi yang sama atau substansi yang sama di riwayat Imam An-Nasa'i. Nomor hadis 1337. Ya, dalilnya dulu kita keluarkan. Kemudian suratnya kita turunkan. Ada lagi di An-Nasa'i, kita ambil juz yang ke-9, halaman 44. Kita masukkan dulu ayat kursi. Yaitu Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Sebelah kiri di mushaf di pertengahan. Kemudian apa yang disebut dengan mu'awwadzat ats-tsalath, mu'awwadzat, nanti saya terangkan. Tidak usah dihafalkan Bu ya istilahnya, yang penting itu adalah paham cara prakteknya. Tahu ayatnya, kita praktekkan. Ya. Mu'awwadzat ats-tsalath yaitu 3 surat untuk berlindung. Ats-tsalath 3, mu'awwadzat berlindung, 3 surat untuk dibaca sebagai perlindungan. Yaitu Quran surah ke-112 Al-Ikhlas, Quran surah ke-113 Al-Falaq, dan Quran surah ke-114. Paling favorit An-Nas. Ya. Tahan. Sebentar. Zikir selanjutnya adalah membaca bacaan-bacaan tertentu dari Al-Quran, surah-surah pilihan yang langsung dicontohkan oleh Nabi SAW, khususnya pasca salat. Surah apa saja? Pertama ada Al-Baqarah ayat 255, dikenal dengan ayat kursi. Yang kedua ada surah Al-Ikhlas, surah ke-112. Kemudian surah Al-Falaq, ya, surah ke-113, juga surah An-Nas, surah ke-114. Ini tersebut dalam hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 1523, juga di An-Nasa'i nomor hadis 1337. Kenapa kita membacakan ini? Ini yang mau saya turunkan. Satu, alasannya Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 112. Kemudian 2, Quran surah ke-43 Az-Zukhruf ayat 36. Saya kotaki yang ini karena di sini ada kalimat zikirnya terkait ke sini. Kemudian siapa yang disebutkan ini? Kembali ke sini, Quran surah kedua ayat 36. Asalnya ini adalah Quran surah kedua ayat 34. Asal yang ini ada di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Kemudian naik ke sini, dia berjanji kepada Allah. Saya jadikan 5 saja, Quran surah ke-4. Kita ambil dari ayat 117-nya sampai dengan ayat 118 atau 119 boleh. Ya. Turunkan ke sini, kita cukupkan sampai di sini dulu. Ini untuk turunan, saya sisakan untuk menulis dulu. Nama-namanya nanti kita bahas, kita sebutkan. Saya tulis dulu untuk sebagai contoh ya. Ada Walhan. Saya sarankan nanti kalau namanya mirip segera diganti.
Saya serius. Ada khanzab atau khinzib. Kemudian ada misut. Pakai to, bukan pakai ta ya, karena misut ozil itu pakai ta. Kemudian misut, kemudian ada juga dasim, ya. 1, 2, 3, 4. Kita ambil 4 dulu lah ya, 4 dulu. Boleh tambah kalau mau, a'war, al-awar. Ada 9 tapi waktu kita terbatas. Ya. 1 walhan, 2 khanzab atau khinzib, 3 misut, 4 ada dasim, 5 a'war. Ini nama setan. Setan. Mesti kenal, mesti kenal. Awas hati-hati, kalau kita tidak pernah mengenal sesuatu, kalau itu baik, maka sulit kita mengikutinya. Kalau itu buruk, maka tidak mudah menghindarinya. Orang yang selalu berjalan di jalan yang mulus dan lurus, tiba kemudian dia menghadapi jalan yang berlubang, tidak tahu di mana lubangnya, maka besar kemungkinan dia terpeleset. Orang yang selalu menghafalkan dan mengenal malaikat, tidak pernah mengetahui setan, maka dia bisa mengikuti malaikat, tapi tidak mudah untuk menghindari jebakan setan. Kebanyakan orang belajar malaikat, tapi tidak pernah mengetahui tipu daya setan. Sehingga ketika tertipu oleh setan, dia tidak tahu cara menghindarinya. Tahukah ibu ketika ibu berwudu ada setan yang menggoda? Tahukah Anda ketika masuk masjid ada setan masjid? Tahukah Anda ketika ke pasar ada setan pasar? Tahukah Anda ketika masuk rumah ada setan rumah? Tahukah Anda dan tahukah Anda banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tanpa sadar setan sedang hadir di sekitaran Anda. Jelas sampai sini? Belum saya terangkan bagaimana bisa jelas ya. Nah, kita terangkan dulu baru jelas. Baik, sehat ya insyaallah. Yuk kita lihat sini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya mau bicara umum dulu ya sebelum masuk ke sini. Fokus baik-baik. Sejak saat manusia pertama diciptakan oleh Allah, kemudian disampaikan misi kehidupannya, tugas hidupnya, di hadapan para malaikat dan jin pada saat itu, seperti pernah sering saya sampaikan bahkan di tempat ini, maka terjadilah kemudian satu peristiwa, manusia ini punya keunggulan, diberikan bekal pengetahuan dan ditugaskan membawa misi ke bumi. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa yang ditunjuk? Manusia, Adam namanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Secara singkat, Adam punya kelebihan kemampuan, maka dimintakan makhluk pada saat itu untuk hormat kepada Adam sebagai, ini yang paling penting, sebagai ketaatan atas perintah Allah. Di semua perbuatan kita itu, kalau diperintahkan oleh Allah, jangan dilihat perbuatannya, dilihat perintahnya. Kalau bukan perintah Allah, gak usah kita kerjakan, cuma karena perintah kita lakukan. Diminta semua sujud. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 34. Saya mulai dari yang keempat dulu. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika kami perintahkan pada semua malaikat dan termasuk kalangan jin yang hadir pada saat itu sujud hormat pada Adam. Semua sujud illa iblis, kecuali satu makhluk, iblis. Iblis. Satu makhluk ini. Siapa iblis itu? Disebutkan di Quran surah ke-18 ayat ke-50. Ini poinnya. Surat ke-18, maaf, surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50, paling kanan di pertengahan. Redaksinya awalnya sama dengan yang ini, cuma keterangan akhirnya berbeda. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, sama persis. Ketika kami perintahkan pada semua malaikat dan jin untuk sujud hormat pada Adam, semua sujud hormat kecuali iblis. Siapa iblis? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Dia termasuk kalangan jin yang menyimpang dari ketentuan dan perintah Allah, jin yang fasik. Jin fasik. Fasik lawannya taat. Taat itu artinya taat pada perintah Allah. Artinya sebelum jin ini fasik, dia taat. Awas hati-hati. Dia taat. Cuma dia saat itu tidak mau sujud, melanggar ketentuan Allah. Ditanya, diklarifikasi. Mudah bagi Allah untuk mengatakan kamu sombong. Aba wastakbar. Tapi kalau kemudian keluar dia langsung dari Allah, kamu sombong. Kamu tidak mau sujud karena sombong. Dia bisa mengatakan saya tidak kok. Maka caranya kata Al-Quran, perhatikan. Allah langsung menyampaikan klarifikasi lewat lisan jin ini supaya terdengar langsung oleh makhluk dan nanti dia tidak akan mengelak dari perbuatannya. Maka turun Quran surah ke-7 Al-A'raf dari ayat 11 sampai dengan 13-nya.
Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Bukan sujudnya yang penting, tapi perintahnya. Ini perintah saya. Anda pun dalam sholat, kalau nggak mau sujud itu terserah. Anda sholat, tidak sholat, Allah nggak butuh dengan sholat Anda. Cuma ini perintah. Ketika Allah perintahkan, kita lakukan. Kata Allah, bukan karena sujudnya. Sujud itu nggak terlalu penting bagi saya. Ini perintah saya. Kenapa kamu nggak taat perintah saya? Apa jawabannya? Ana khairun minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat dibandingkan dia. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak levelnya. Yang dari tanah itu harus disujudi oleh yang dari api. Api lebih hebat dibandingkan dengan tanah. Qala fakhruj, keluar kamu dari sini. Maka muncul, terlapisi dia oleh kesombongan-kesombongan. Sesuatu yang baik ditutup oleh yang jelek disebut dengan balasa. Yang tertutup ya disebut dengan iblis. Kalau yang jelek, aurat terbuka, jelek ditutup dengan yang baik, maka disebut dengan labisa. Tertutupnya disebut dengan libas. Makanya pakaian disebut libas. Karena pakaian menutup aurat yang tidak mau terbuka keluar. Tapi kalau yang baik ditutup oleh yang jelek, taat ditutup oleh fasik. Maaf, rendah hati ditutup dengan sifat sombong. Kejujuran ditutup oleh dusta. Maka berubah kalimatnya di balasa, yang tertutup disebut dengan iblis. Makhluk ini disebut dengan iblis karena tertutup oleh sifat-sifat kesombongan pada saat itu. Yang jadi pertanyaan, ketika tertutup dengan kesombongan itu apa yang dia kerjakan pada saat itu? Karena sombong telah melekat pada dirinya, maka hidayah sulit datang kepadanya. Karena itu Allah haramkan sifat sombong, karena kalau sudah sombong melekat pada diri makhluk, maka sulit mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sombong itu dapat nasihat susah, Pak. Diingatkan sulit. Karena itu Allah menyampaikan dalam hadis qudsi, diharamkan kesombongan. Kesombongan, keagungan itu jubahku. Siapa yang berupaya untuk mendapatkan jubahku, mengenakan jubahku, maka haram bagi yang mencium bau surga. Nah, saya ingin teruskan, karena dia sudah sombong, padahal dia punya peluang untuk bertobat. Tapi karena tertutup dengan kesombongan, dia mengatakan, aku akan buktikan bahwa aku akan lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Apa pembuktiannya? Saat Adam dimasukkan ke dalam surga, dia mengajukan permohonan kepada Allah. Ya Allah, beri kesempatan saya untuk menggoda Adam. Maka aku akan buktikan, aku lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Maka Adam dimasukkan ke dalam surga, Quran surah kedua ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Tahan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam, tinggal kamu di surga sementara dengan istrimu, pelajari kenikmatan surga, cari bekal di situ supaya kamu turun ke bumi jadi khalifah, kamu bisa menata bumi seperti surga. Dengan segala keindahannya, kenyamanannya, keenakannya. Makan ini tapi tinggalkan ini. Ini ujian. Jangan makan yang ini, jangan dekati pohon ini. Kalau kamu dekati, ini niscaya akan menjadikan kamu menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Zalim. Maka kemudianlah iblis mengajukan kepada Allah permohonan. Aku ingin buktikan aku lebih hebat dibandingkan Adam. Padahal kalau dia taubat bisa diampuni. Cuman karena sombong, hidayah tidak bisa masuk. Maka dia katakan aku akan menggoda Adam untuk membuktikan aku paling hebat dibandingkan dengan Adam. Maka dia ajukan permohonan, dikabulkan pada saat oleh Allah untuk memberikan isyarat pada anak cucu Adam kemudian hari bagaimana cara mengatasi godaan-godaan iblis itu. Mudah bagi Allah mengatakan, tidak, saya tidak perkenankan. Tapi kalau tidak diperkenankan pada saat itu, kita tidak punya pengetahuan, tidak punya pengalaman bagaimana cara menaklukkan iblis saat Adam dan anak cucunya turun ke bumi untuk menjalani misi kehidupan di bumi sebagai khalifah. Karena itulah kemudian iblis mulai menggoda Adam, saat menggoda itulah namanya berubah. Perhatikan baik-baik. Namanya berubah dari iblis jadi setan. Di sini saya perlambat keterangannya. Ya, maaf tadi saya agak cepat sampaikan supaya cepat sampai ke tujuan. Perhatikan baik-baik. Saat belum mulai menggoda Adam, baru terkontaminasi, namanya iblis. Tapi saat mulai menggoda, dia berubah nama jadi setan, asy-syaitan. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat ke-36. Perhatikan ayatnya. Fokus, saya agak lambatkan. Paling kiri agak sedikit ke bawah. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Maka setan mulai menggelincirkan Adam. Kalau tergelincir itu jatuh ke atas ke bawah? Pasti ke bawah. Tidak ada orang jatuh ke atas. Pasti ke bawah. Alhamdulillah. Jatuh ke bawah. Surga ada di mana? Di atas, di langit. Baik, di bawah langit ada apa? Bumi. Ini bahasa kiasan. Tadi di balaghah namanya majas. Bahasa yang sangat indah. Terpeleset dari langit turun ke bumi.
Ini bahasa kiasan. Maksudnya digodalah Adam itu dipelesetkan oleh Adam sehingga menjauh dari dipelesetkan oleh setan sehingga menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat, iblis mulai menggoda Adam, ketika menggoda Adam itulah berubah nama dari iblis jadi setan. Apa itu setan? Dari kata syaitan. Kita akan masuk pada inti bahasan kita. Fokus ya. Kita mulai di sini. Saya mau menulis di sini. Mohon izin saya tanya dulu. Ini kelihatan, Bu? Oh, jelas tidak, belum saya tulis ya. Kalau kelihatan bagus ya. Baik. Saya tulis dulu ya. Saya tulis dulu. Shin, ta, nun. Nah, sekarang kelihatan? Tidak juga. Masya Allah. Baik, saya boleh pinjam penghapus? Saya saja biar ya. Nah, saya hapus yang ini ya. Ini sudah diterangkan. Terutama yang sudah diterangkan. Saya hapus yang ini. Saya tulis agak besar ya supaya kelihatan. Nah, ya. Kalau nggak kelihatan juga dengan cara apa lagi saya mesti menulis? Syaitana. Kelihatan sekarang? Alhamdulillah. Perhatikan. Syaitan asalnya dari kata syaitana. Syaitana berarti yang menjauhkan dari segala nilai kebaikan. Yang menjauhkan, asal artinya ini, dari segala nilai kebaikan, dari segala kebaikan. Jadi kalau Anda akan mengerjakan kebaikan, tiba-tiba ada sesuatu yang menjauhkan, jangan lakukan, jangan kerjakan, tinggalkan itu. Itu pekerjaannya saat membisiki Anda atau mengajak Anda menjauh disebut dengan syaitana. Kalau syaitana ini melekat pada satu benda atau makhluk hidup ataupun mati atau dimanfaatkan untuk menjauh dari nilai kebaikan, maka berubah kemudian makhluknya berubah dari syaitana jadi syaitan. Kalau itu melekat pada satu makhluk sifat syaitana, maka makhluk yang berubah nama jadi syaitan. Jadi syaitan artinya makhluk atau sosok atau bahkan sifat yang menjauhkan seorang hamba dari segala nilai-nilai kebaikan. Ini sifatnya. Kalau melekat pada satu makhluk, maka makhluknya disebut apa? Syaitan. Makhluk pertama yang disebut syaitan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjauhkan Adam dari nilai-nilai kebaikan. Harusnya Adam taat. Harusnya yang dilakukan oleh Adam, ini makan yang ini, makan yang itu. Nikmati ini, jauhi pohon ini, jauhi. Kata syaitan, dekati, dekati, dekati. Mendekati tidak baik, menjauhi itu baik. Dijauhkan dari kebaikan, didekatkan kepada larangan. Berlakulah kemudian hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan yang tidak baik. Ketika mengerjakan yang tidak baik itu terpeleset Adam, bahasa Al-Qur'annya yang mempelesetkan setan. Kenapa disebut setan? Karena dia menjauhkan dari nilai-nilai kebaikan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Saya ingin kita paham dulu teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu. Jadi kesimpulannya, setiap ada yang menjauhkan dari kebaikan, maka namanya apa? Ingat baik-baik, ingat namanya apa? Ulangi namanya apa? Jadi ingat, fokus baik-baik. Kalau ada manusia yang menjauhkan dari kebaikan, maka sifatnya apa namanya? Apakah ada manusia yang disebut setan? Ada. Ada. Buka Quran surah ke-6 ayat 112. Quran surah ke-6 ayat 112. Fokus baik-baik. Al-An'am ayat 112, paling kiri sebelah atas. Ya. Awal juz yang ke-8. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa syayatinal insi wal jin. Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Ada ayatnya? Demikianlah kami tetapkan, kami jadikan bagi setiap nabi itu punya musuh. Siapa musuhnya? Golongan-golongan setan. Apa yang dimaksud setan? Tadi saya kembalikan, yang menjauhkan dari nilai-nilai kebaikan. Saya tanya pada Bapak dan Ibu, maaf ya, saya tanya dulu sebentar. Kalau nabi ngajak pada kebaikan atau keburukan? Pasti baik. Ayo salat, ayo berkata yang baik, ayo jujur. Ayo tawadhu, rendah hati, ayo terapkan nilai kebaikan dalam kehidupan masyarakat, jauhkan dari korupsi, jauhkan dari dusta, jauhkan dari fahsya, jauhkan dari yang kotor, semua baik.
Cuma dia punya lawan. Lawannya disebut dengan setan. Kenapa disebut setan? Karena saat Nabi mengajak pada yang baik, dia mengajak pada yang buruk. Gak benar itu. Korupsi aja yuk korupsi. Gak benar itu. Bohong aja yuk bohong. Gak benar itu. Jorok aja yuk jorok. Ketika para Nabi mengajak pada kebaikan, maka lawannya mengajak kepada keburukan. Lawan yang mengajak pada keburukan punya sifat yang melekat dengan nama yang sama, setan. Yang paling bahaya ketika disebutkan setannya disebut syayatinal insi wal jin. Setan dari kalangan manusia. Jadi sifat ini mengajak pada kejelekan ini bukan hanya melekat pada diri iblis yang asalnya jin, tapi juga bisa berpotensi melekat pada manusia. Jadi ada manusia wujudnya manusia tapi membawa misi-misi setan, yaitu menjauhkan ketaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dan ini yang paling susah, setan manusia lebih susah menghadapinya dibandingkan dengan setan jin dari kalangan iblis. Paham sampai sini? Pengantarnya paham? Saya cek ibu kalau paham. Saya cek dulu ya. Ibu kalau malam-malam mau tahajud, begitu ibu mau sholat, papa mengatakan, "Mama, gak usah tahajud dulu. Sini temani papa nonton bola." Masya Allah. Jadi papa saat itu sedang menjadi? Bukan saya yang bilang ya. Bukan saya, istri bapak sendiri. Bukan. Papa saat itu sedang menjadi terbisiki oleh jin sehingga seakan-akan mengarahkan fungsi setan. Saya tidak pernah mengatakan papa sedang menjadi setan. Hati-hati ya, hati-hati. Jangan salah menyimpulkan sekarang banyak pernyataan-pernyataan yang kalau dikaji dari ilmu mantik premisnya salah sehingga kesimpulannya tidak tepat. Awas, atau ada yang premisnya benar cuman kesimpulannya salah. Premis itu pengantarnya 1, 2 benar, kesimpulan salah. Contoh paling gampang begini. Ya. Antum nama siapa? Agung. Lihat sini. Agung suka pisang. Monyet suka pisang. Ya, saya ulang. Agung suka pisang. Monyet suka pisang. Maka Agung sama dengan, tuh kan salah kan kesimpulannya. Salah. Salah kesimpulannya. Maka Agung sama-sama suka pisang. Gitu. Kalau antum katakan Agung sama dengan monyet, antum yang salah. Nah, itu banyak, itu kalimat seperti sederhana, tapi sekarang jadi permainan. Pilih mana, muslim yang koruptor atau non muslim yang jujur. Tuh, kelihatannya benar, tapi dahsyat pengaruhnya. Itu premisnya salah. Dalam ilmu mantik keliru. Pilih mana, muslim yang koruptor atau non muslim yang jujur. Anda kalau ingin membandingkan dua-duanya mesti apple to apple, bandingkan apel dengan apel. Kalau ingin bandingkan non muslim yang jujur, bandingkan pula dengan muslim yang jujur. Yang tidak jujur bandingkan dengan yang tidak jujur lagi sehingga seimbang perbandingannya. Apa tidak ada 200 juta lebih di Indonesia muslim yang jujur? Tuh, kalimat seperti itu kelihatan sederhana tapi dahsyat itu. Pengaruhnya luar biasa. Nanti ada ayatnya di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 204, paling kiri sebelah atas. Hati-hati. Kata Al-Quran, ada orang-orang ketika bicara, kata-katanya begitu menarik, retorikanya begitu cantik, tapi maksudnya itu menjerumuskan Anda pada keburukan. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ada di antara orang-orang kata-katanya begitu bagus, kadang-kadang membawa nama Allah, ya. Masya Allah, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Ayatnya diambil, ini Al-Baqarah ayat 62, dipotong ayatnya. Seakan-akan semuanya benar, padahal dia musuh yang paling nyata. Agung? Baik. Kita belum mulai. Sekarang perhatikan baik-baik. Lihat sini, lihat. Tadi setan dari kalangan siapa satu? Jin. Awas, hati-hati ya, jin. Lihat cara kerjanya. Saya terangkan ini dulu, nanti baru ke sini sehingga Anda paham. Nanti di ujung baru Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Ya. Satu jin. Kedua apa tadi? Manusia. Ins, ya, al-ins. Fokus. Apa artinya jin? Awas, ini selalu satu paket di Al-Quran, selalu satu paket. Seringkali jadikan sepaket. Setiap ada jin, ada ins. 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal. Dan kalau ini dijamakkan, ini ikut jamak. Ini jamaknya jinnah, jinnatun. Ini jamaknya nas, nasun. Disebutkan 241 kali. Begitu jinnah disebut, nasnya ikut. Minal jinnati. Perhatikan baik-baik. Ini jin, ini ins. Dalam bahasa Arab, satu kalimat yang dimulai dengan huruf jim dan nun, itu menunjukkan sosok yang tidak nampak, tersembunyi. Tidak nampak, tersembunyi.
Contoh, setiap ada jim dengan nun di awalnya, itu menunjukkan yang tidak tampak. Surga apa bahasa Arabnya? Jannah. Kenapa disebut jannah? Karena saat ini belum nampak dalam pandangan kita. Ibu di dalam rahimnya ada janin kalau mengandung. Kenapa disebut janin? Karena tidak nampak dalam kasat mata kita. Apa pernah ada seorang perempuan mengandung kelihatan dari luar? Itu lihat janinnya gerak-gerak. Tidak. Tidak nampak. Jin kenapa disebut dengan jin? Karena saat diciptakan fitrahnya tak nampak dalam pandangan kita. Jadi fitrah jin itu saat diciptakan tersembunyi. Tidak ada jin yang senang nampak. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang keluar dari fitrah. Jin bermasalah, Pak. Yakin, jin bermasalah. Ya. Yang paling banyak masalah adalah manusia-manusia yang cari penampakan jin. Itu pasti lebih punya masalah. Pasti itu. Ya, hindari orang itu. Karena dia mencari jin yang bermasalah, maka manusia itu pun akan mendapatkan masalah. Awas, hati-hati, karena fitrah jin tersembunyi. Saya turunkan pada Anda, itu punya 3 arti. 1, tidak nampak. 2, kasar. Tidak ada jin yang sopan. Silahkan cek, apa pernah ada orang kerasukan jin datang ke pengajian? Ustadz Adi izin ikut ngaji? Nggak ada. Orang kalau kerasukan jin, kalau bukan kata-katanya meracau, tindakannya mengacau. Keluar kata-kata yang tidak bagus, tindakan yang tidak baik, itu jin. Penampakannya itu tidak menyenangkan, sifatnya kasar, tidak lembut. Sebaliknya manusia. Awas, ins. Kenapa disebut dengan ins? Makna pertama, lawan dari kata jin, nampak. Nampak, terlihat. Makanya manusia saat dilahirkan, suaranya, tangisannya terdengar, wujudnya ada. Tidak pernah ditemukan kemudian, maaf, didengar suaranya, bayinya nggak ada. Mana ya, nggak ada. Silahkan cek. Nampak. Karena itu fitrah manusia dalam kehidupan itu selalu nampak. Jadi kalau ada manusia senang sembunyi-sembunyi, maka dia sama dengan? Bukan tuh kan? Udah salah lagi ambil kesimpulan. Bukan. Sama dengan sedang keluar dari fitrahnya. Bukan sama dengan jin. Sama dengan sedang keluar dari fitrahnya. Pasti manusia ini sedang punya masalah. Seperti jin menampakkan diri atau melakukan penampakan sedang punya masalah, maka manusia yang senang sembunyi-sembunyi pasti punya masalah dalam hidupnya. Silahkan ibu cek. Biasanya papa masuk lewat pintu depan, sekarang sembunyi-sembunyi lewat pintu belakang. Handphone sembunyi-sembunyi. Bawa kamar mandi, buka-buka gitu kan di situ. Sembunyi-sembunyi. Masuk kantor sembunyi-sembunyi. Ke masjid sembunyi-sembunyi. Ah, tiba-tiba keluar lewat kotak infak, ya, dan sebagainya. Nah, ini menunjukkan pasti manusia itu punya masalah. Pasti punya masalah karena setiap kebaikan itu orang senang mengerjakan. Ketika seseorang bersembunyi dari kebaikan, ada sesuatu yang salah dalam dirinya. Kaidah umumnya demikian. Yang kedua, manusia itu lembut. Asalnya nggak ada yang kasar. Lembut, baik. Karena itu ketika dia melakukan kesalahan, hati kecilnya akan menolak. Karena sifat kelembutannya. Tidak percaya silahkan, saya sering contohkan kalimat ini. Keluar dari sini pakai sendal orang. Begitu dipakai oleh Anda, hati kecil Anda akan berkata, itu tidak benar. Jangan lakukan, itu bukan punya kamu. Pasti menolak. Ketika Anda berkata kasar, nggak percaya silahkan ya, pulang dari sini punya masalah. Anda berkata kasar pada istri, setelah berkata hati Anda akan mengatakan, kenapa kamu berkata yang kasar? Apa nggak bisa kamu katakan yang lembut? Kalau bisa kamu katakan sayang, katakan cinta, kenapa kamu katakan putus? Catat. Bapaknya nyatet di belakang. Bisa, keluar. Gak enak, rasanya gak enak. Nah teman-teman sekalian, fokus ini. Ini jin, ini ins. Kenapa saya terangkan dulu seperti itu? Supaya Anda tahu, ketika dua makhluk ini berpeluang menjadi setan, menjauhkan hamba Allah dari ketaatan kepada Allah, maka Anda perlu ketahui, sifatnya ada dua. Mungkin itu jin, tadi disebutkan, artinya tak nampak dalam pandangan. Di cara kerja setan itu, yang pertama kali dia lakukan adalah memberikan godaan langsung dari sisi yang tidak Anda ketahui. Cuman terdengar was-wasnya. Perhatikan, was-was itu bisikan-bisikan yang tak nampak langsung. Pada awalnya tak nampak langsung. Fokus ini. Ketika pertama kali setan disebut dengan jin, itu artinya cara kerja setan yang pertama memberikan bisikan-bisikan kepada jiwa kita dari sisi yang tidak kita lihat. Seakan-akan sudah ada bisikannya dalam dirinya. Kalau Anda merasakan bisikan seperti itu, maka yang sedang bekerja namanya setan dari kalangan jin. Ini satu. Paham? Pernah mendengar bisikan ini? Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah selesai, la ilaha illallah, selesai. Tiba-tiba ada bisikan, salat nomor 2, nomor 1, terusin dulu aja makannya. Pernah dengar? Sinetronnya mau berakhir.
Padahal orangnya tak nampak dalam pandangan kita. Sosoknya gak kelihatan. Itu artinya ada jin yang sedang berperan, membisikkan-bisikan pada diri kita. Itu setan, dari kalangan iblis. Baik, tahan sebentar. Pernah merasakan seperti ini? Begitu sudah selesai wudhu, tiba-tiba setelah selesai mau sholat, dalam diri kita tiba-tiba ada perasaan, kamu sebetulnya udah wudhu belum? Kayaknya batal tadi. Kayaknya batal kamu. Pernah punya perasaan begitu? Ah, pertanyaan saya, kelihatan gak yang membisikkan itu? Enggak, itu jin. Setan dari kalangan jin. Baik, pernah punya perasaan begini setelah ibu pulang dari mall, sampai ke rumah, ngobrol malam dengan suami, Pah tahu nggak tadi ada tas bagus banget saat di mall. Pernah begitu? Nanti suami ibu mengatakan, Mah, tas itu kan fungsinya cuma untuk menampung barang-barang yang ringan, ada uang, ada kartu, ada macam-macam, ada mushaf, sederhana nggak apa-apa Mah, yang penting bisa mengantarkan Mama ke surga. Kata Mama, iya Pak ya, betul. Tapi yang tadi juga bagus kok Pak, bisa mengantarkan ke surga. Anda pulang dari pasar, ada barang yang diingat. Anda pulang dari mall, ada barang yang ingin dibeli. Tidak terbeli, masuk dalam pikiran. Pernah begitu? Baik, itu setan, ada setannya, kalangan jin. Fokus, awas hati-hati. Pernah menemukan DKM berselisih di masjid? Pernah, itu ada setan. Setan dari kalangan jin. Awas hati-hati. Pernah antum di kantor ada dorongan-dorongan untuk berbuat yang tidak pantas? Baik, kalau antum sudah naik levelnya, ada sekretarisnya, Masya Allah, satu ruangan dengan sekretaris laki-laki perempuan? Perempuan. Lihat ibu di rumah cuma 3 jam, sekretaris 8 jam, boleh masuk. Hati-hati, dorongan-dorongan tidak baik di jalan, lewat, tampilan, gambar macam-macam, tiba-tiba muncul syahwat. Pernah ada perasaan seperti itu? Tuh, lihat. Antum kalau lihat iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Tuh. Ada setannya. Tapi tak nampak. Jadi seakan-akan dorongannya dalam jiwa. Ada dorongan sesuatu muncul dalam diri kita tuh. Siapa itu? Yang mendorong itu pada keburukan, jelas namanya setan. Kalau tak nampak berarti jin. Jadi cara kerja setan yang pertama, dia membisikkan langsung pada jiwa kita tanpa perantara. Dan itu disebutkan janji dalam Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-117 sampai dengan 118. Kalau dibaca dari ayat 116 yang akan nyambung sampai ke bawah. La'anahullah. Setan dilaknat oleh Allah. Setelah dia mengajukan proposal kepada Allah untuk menggoda Adam, diusir dari surga, dia mengatakan, izinkan saya turun ke bumi, sama-sama menggoda. Saya ingin buktikan saya lebih hebat daripada Adam dan keturunannya. Keturunan saya, kata iblis, akan lebih hebat dibandingkan Adam dan keturunannya. Maka dia ingin buktikan dengan menggoda anak cucu Adam. Maka turun mereka semua ke bumi. Quran surah kedua ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a. Turun kalian semua ke bumi. Tapi ada janji Allah yang diberikan kemudian kepada anak cucu Adam sebagai benteng dari setan. Nanti kita akan lihat. Nah, saat diturunkan itulah setan dilaknat, dia berjanji kepada Allah. Lihat kalimatnya. La'anahullah wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dia dilaknat oleh Allah, kemudian dia berjanji, bersumpah di hadapan Allah. Lihat kalimatnya. Saya bersumpah ya Allah, saya akan manfaatkan bagian dari tubuh manusia untuk saya goda secara langsung. Digoda secara langsung tanpa perantara. Bagian dari tubuh manusia itu yang disebut dengan nafsu namanya. Nafsu. Nafsu nama lainnya disebut dengan fujur. Jadi kalau nafsu itu dalam dirinya, rambatannya disebut fujur. Jadi dia masuk ke dalam nafsu. Nah, nafsu. Kalau nafsu sudah dikuasai oleh setan, nanti dia akan merambat keburukan, memberikan sinyal-sinyal buruk. Buka Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak bisa menjadikan diri saya suci karena ada nafsu. Nafsu itu seringkali mengarahkan pada keburukan. Siapa yang mengarahkan? Setan. Dia masuk ke nafsu, dia bisikan. Nah, ketika itu merambat masuk ke mata, maka mata melihat pada yang tidak baik. Masuk ke lisan, lisan bicara pada yang tidak baik. Masuk ke tangan, tangan mengerjakan hal yang tidak pantas. Masuk ke kaki, kaki berjalan dengan cara yang tidak elok, tidak baik. Maka rambatannya disebut dengan fujur. Nama lain nafsu itu fujur. Saat kita tercipta sudah ada fujur dalam diri kita. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fokus. Ingat baik-baik. Maka yang pertama kali dilakukan oleh setan, dia akan menggoda langsung ke dalam jiwa manusia yang disebut dengan nafsu. Dia akan manfaatkan nafsu. Masuk ke nafsu. Nih. Awas, awas, lihat baik-baik. Hati-hati ya, hati-hati. Hati-hati. Mau sholat, masuk nafsu, bisa gagal sholat. Mau tahajud, digoda lewat nafsu, bisa gagal tahajud. Mau baca Quran, dibikin ngantuk. Ya, mau sedekah, dibikin takut miskin. Mau dibuat kemudian macam-macam, dibuat supaya menjauh dari segala nilai kebaikan.
Mau berbuat baik silaturahim, diputus dengan pertengkaran, diputus dengan perselisihan. Mau datang ke pengajian, datang bisikan-bisikan yang menjauhkan dan sebagainya. Bahkan yang paling dahsyat, peserta pengajian satu dengan yang lain bisa dibuat berantem, berselisih, saling menjelekkan dan sebagainya. Dia tidak sadar dia sedang dikuasai oleh setan. Kalau Anda tidak kenal setan yang mana yang menggoda Anda, maka disitulah bencananya akan muncul. Anda sulit untuk menghindarinya. Maka dari itu, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman sekalian, pertama kali kita diajarkan pasca sholat untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala jenis setan yang kemungkinan akan selalu lekat menggoda dalam kehidupan kita. Awas, setiap selesai sholat. Kenapa setiap selesai sholat diajarkan zikir? Supaya dengan zikir ini dijaga, dibentengi kita dari setan. Karena orang-orang yang tak mampu berzikir itu yang disenangi oleh setan. Buka Quran surah 43 ayat 36. Quran surah ke-43 Az-Zukhruf ayat ke-36. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana. Awas, hati-hati. Fa huwa lahu qarin. Awas, awas, awas. Di sini Anda nanti mendengar ada istilah jin qarin. Fokus baik-baik. Wa may ya'shu an dzikrir rahmani, siapa yang abai dengan berzikir kepada Allah yang Maha Rahman. Enggak suka zikir. Pasca salat enggak mau zikir. Mau tidur enggak mau zikir. Bangun tidur tidak zikir. Awas, hati-hati, duduk susah zikir. Orang duduk zikir, bangun zikir, berbaring zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia enggak mau zikir. Nah, setan itu akan lebih mudah menggoda orang yang tidak senang zikir. Enggak usah dibisikin, colek dari jauh aja. Udah maksiat. Paling senang siapa yang abai dengan zikir, bermohon mendekat kepada Allah Ar-Rahman, tidak ingat dengan Allah Ar-Rahman, awas, nuqayyid lahu syaitana, maka dia berpeluang dilekatkan pada dirinya setan, dekat dengan dia. Jadi kalau Anda ingin lihat teman-temannya setan, gampang, lihat orang yang anti zikir. Lihat orang yang tidak suka berzikir. Zikir itu banyak zikir. Salat itu zikir. Salat itu zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Bagaimana cara menyembahnya Allah? Cara menyembah kepada Allah, cara menyembah kepada Allah, lihat, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Di orang yang tidak pernah senang dengan salat, enggak senang salat, itu tandanya orang itu mudah untuk dilekati oleh setan. Makanya panggilan salat yang tidak disenangi oleh setan, sangat tidak disenangi. Lihat hadisnya di Abu Daud. Begitu adzan dikumandangkan, setan lari. Idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi duratun. Kalau adzan dikumandangkan maka setan akan lari meninggalkan anak Adam sambil terbirit-birit. Lari dia. Makanya jangan heran Anda jalan dengan teman Anda non muslim, adzan berkumandang, yang non muslim bisa berkata, "Mas, apa enggak sholat dulu, kan sudah adzan?" Setannya lari, sedang tidak ada. Wa idza thuwiba fa'ada, ketika adzan selesai setan balik lagi menggoda. Yang muslim bisa jawab, "Tenang aja, baru adzan belum qomat." Balik. Datang. Jadi kalau orang-orang selalu meninggalkan sholat, jauh kemudian dari zikir kepada Allah, maka apa yang terjadi? Mudah dikerjai oleh setan, maka muncullah keburukan dalam dirinya. Bentuknya bisa dua, bisa fahsya, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, hal-hal yang buruk, itu disebut dengan fahsya. Bisa mungkar, hoax itu mungkar, dusta itu mungkar, berselisih itu mungkar, merampok mungkar, membunuh apalagi mungkar. Makanya ketika Anda sholat, apa faedahnya? Menekan setan dan menjauhkan perbuatan fahsya dan mungkar. Turun Quran surah ke-29 ayat ke-45. Innas sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Tuh, lihat, cek. Maaf Bapak Ibu, bacaan Al-Quran termasuk zikir. Apa dalilnya? Quran surah ke-15 ayat 9. Paling kanan pertengahan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Zikir. Dan kami yang menjaga Al-Quran itu. Bahkan kalau Anda bukan sekedar baca menggunakan mushaf, Anda menghafalkannya. Hafalkan yang pendek-pendek dulu, hafalkan yang mudah-mudah dulu. Begitu Anda hafalkan, Anda ulang-ulang. Itu saat mengulang bacaan Quran Anda sedang berzikir. Karena penghafal Quran disebut sedang berzikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan. Ketika Anda menghafal Quran sedang disebut sebagai zikir, 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 zikir. Nah, jadi kalau Anda sering baca Quran,
Apalagi sering menghafal Quran, membacakan ayat-ayat pendek yang dihafal, surat-surat pendek, begitu lekat dengan Quran. Salah satu manfaatnya, Anda akan langsung dijaga oleh Allah dari lekat-lekat setan yang mungkin menggoda kehidupan Anda. Singkatnya, kalau ingin dibentengi oleh Allah langsung dari setan, di antara caranya, maka rajinlah berzikir. Di antara zikirnya, cari ayat-ayat Quran, surah-surah Quran, yang saat dibacakan, memohon perlindungan langsung kepada Allah, supaya dijauhkan dari godaan setan ini. Karena sepanjang hidup, maaf ya, selama kita hidup, mustahil kita bisa menghindar dari godaan setan. Tapi kita bisa membentengi diri kita dari setan, supaya dia lemah untuk menggoda diri kita. Paham sampai sini? Nah sekarang pertanyaannya Ustadz, kalau Ustadz katakan ada surah-surah dalam Al-Quran yang saat kita baca akan dilindungi oleh Allah kita dari godaan-godaan setan, surat apa saja itu? Bagaimana cara mengamalkannya? Maka disebutkanlah di contohnya Abu Daud, nomor hadis 1523, juga An-Nasai, nomor hadis 1337. Apa bacaannya? Ada dua jenis bacaan. Satu di Al-Baqarah ayat yang 255, dikenal dengan ayat kursi. Dibiasakan baca itu pasca sholat setelah zikir yang 3 kemarin. Anda baca Allahu la ilaha illahu wal hayyul la ta'khudhuhu sinatun, dan seterusnya sampai dengan ke ujungnya. Ayat yang disebut ayat kursi, permohonan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membiasakan baca ayat kursi, baca ayat kursi, baca ayat kursi, maka ayat itu akan melempar setan yang menggoda dia di sekitarannya. Bukan tidak menggoda, sebelum menggoda Allah jauhkan. Sehingga seakan-akan Anda tidak tergoda. Mau sholat, orang lain sudah adzan, masih nunggu qomat. Anda sebelum adzan sudah siap-siap. Karena setan nggak punya kemampuan menggoda Anda. Ya ini kelihatan seperti biasa. Tapi kalau Anda biasakan, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, sampai dengan ujungnya, sampai ujungnya. Maka kebiasaan itu akan bersemayam dalam diri Anda, menjadikan Anda terlindungi. Begitu setan akan menggoda, maka dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan cek hasilnya. Kalau nggak percaya silahkan cek hasilnya. Ayat itu akan melempar setan seketika. Lempar. Ya, kalau dia nggak mau menjauh, lempar sekali dengan kursinya, bukan dengan ayatnya saja. Tambahkan, awas, hati-hati. Fokus. Masih ingat cara kerja setan tadi? Pertama menggoda secara langsung melalui bisikan, disebut dengan waswas. Baik, yang membisikkan langsung namanya apa tadi? Setan dari kalangan jin. Ustadz, apa saja jenisnya? Supaya saya bisa mengenalinya. Mau kenalan dengan setan? Tidak, nggak usah. Tapi kita kenali untuk kita hindari, bukan kita dekati. Setan yang pada kerjaan. Satu, setan wudhu. Setan wudhu. Setan wudhu, bukan setan yang berwudhu. Setan ini menggoda, memberikan was-was pada orang yang wudhu. Rajin amat setan wudhu, si amat aja nggak rajin. Bukan, setan ini menggoda orang wudhu. Namanya walhan. Walhan. Nanti dilihat ya, yang mirip-mirip segera ganti. Saya tulis lagi, walhan. Walhan. Setan mah gak usah bagus-bagus nulisnya. Udah. Walhan dikenal dengan setan wudhu, yaitu setan yang membisikkan pada orang-orang, memberikan was-was dan keraguan apakah berwudhu atau tidak. Apakah dalam keadaan berwudhu atau tidak. Begitu sudah selesai wudhu, tidak nampak tanda. Maksudnya tanda itu bisa tercium baunya, apa terdengar bunyinya gitu kan. Kalau sudah tercium, udah nggak usah banyak alasan. Kayaknya batal nggak ya? Batal nggak ya? Baunya udah kemana-mana, itu batal namanya. Ya. Kalau ini nggak begitu caranya. Iya siapa ya? Kamu. Sini. Lihat sini. Kalau yang ini bukan, yang ini itu sudah berwudu, serasa sempurna, bagus. Tapi tiba-tiba merasakan bimbang, ini saya wudu nggak ya? Kayaknya batal deh. Kayaknya wudu deh, kayaknya batal deh. Nah, kalau Anda dalam posisi yang demikian, maka cara cepat kemudian untuk bisa menutup itu semua, ambil kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyakkin. Ambil yang paling yakin. Yang paling yakin itu yang dipraktekkan. Begitu Anda yakin dengan itu, sudah abaikan dengan ini. Kalau Anda tangkap terus, dia akan terus hingga pada diri Anda. Dibuat Anda sampai kapanpun ragu dengan sholat yang telah Anda kerjakan. Paham? Baik, wudu, sholatnya dibikin ragu. Kalau sudah wudunya ragu, sholatnya akan berantakan. Maka begitu Anda ragu, ambil yang paling yakin. Saya yakin punya wudu. Saya yakin punya wudu.
Atau saya yakin wudhu saya batal, segera wudhu lagi. Begitu sudah yakin, kerjakan amalannya, maka amalan Anda akan dituliskan sesuai dengan keyakinan Anda di situ. Paham? Baik, ini walhan. Kedua, khinzib atau khamzab. Khinzib atau khanzab. Setan yang menggoda orang sholat. Menggoda orang sholat. Itu tugas pertama. Tugas keduanya, setan ini memecah belah pengurus masjid. DKM masjid. Hati-hati jadi DKM ya. Peluang ke surganya juga banyak, tapi peluang digoda setannya tidak mudah. Baik, tahan. Satu, setan khinzib ini menggoda orang sholat. Bagaimana caranya? Kata Nabi di Abu Daud, perhatikan caranya. Kalau Anda sudah bertakbir, angkat tangan, bisa dengan dua cara, sejajar dengan bahu menurut Al-Bukhari, atau sejajar dengan daun telinga menurut An-Nasai. Nah, kalau belum mengangkat, itu biasa perasaan Anda akan tenang, fokus. Tapi kalau Anda sudah mengangkat dan mengatakan Allahu Akbar, saat itulah kata Nabi, setan ini mulai beraksi. Fayaqulu, dia akan membisikkan pada benak Anda, udhkur kadza, ingat ini, ingat itu. Maka mulailah Anda mengingat bahkan apa yang tidak ingin Anda ingat. Silahkan kalau tidak percaya nanti sholat zuhur, Anda takbir. Sebelum sholat, Anda biasa, saya mau fokus, saya mau khusyuk, tapi Anda tidak bisa menghindari yang ini. Begitu Anda bertakbir, Allahu Akbar, awalnya bagus. Ayo khusyuk. Terus dibelokin, seperti yang Ustaz tadi sampaikan. Ingat ya, saat kamu sholat ada yang membisikkan, membuat kamu lupa. Itu setan. Habis itu datang dia, miss call, WhatsApp belum dijawab, status belum diupdate, ya ini ketinggalan, itu belum dicatat, ini macam-macam. Itu setan. Sampai ujung hadisnya dibaca, sampai ujungnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai orang sholat akan ada yang tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Ada yang begitu? Ada. Saya punya keyakinan setiap orang sholat pasti punya pengalaman yang seperti ini. Mulai bertakbir muncul ingatan. Tuh, kan saut-sautan. Iya, ngobrol macam-macam. Iya, saya dulu begitu, Jeng. Iya, saya juga. Nah, belum selesai pertanyaannya, bagaimana cara mengatasinya? Ini poinnya. Ya. Ada dua caranya. Satu, menyiapkan kekhusyuan sebelum sholat. Menyiapkan kekhusyuan, sifat khusyuk sebelum sholat dilakukan. Sifat khusyuk itu disiapkan dengan dua cara. Pertama, ada di Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Al-Baqarah 45 sampai 46. Baik, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, minta tolong kepada Allah dengan sabar lalu tunaikan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan salat tidak mudah dikerjakan kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk? Ayat 46-nya, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang menyiapkan dirinya merasa akan berjumpa dengan Allah walaupun dia tak mampu melihatnya. Dia menyiapkan penampilan yang terbaik. Di orang khusyuk itu kelihatan bajunya pasti akan disiapkan dengan baik. Makanya ketika dia akan sholat, ada panggilan dari masjid, dia segera menyiapkan pakaiannya. Quran surah ke-7 ayat 31. Quran surah 7 ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan datang dari masjid, siapkan pakaian terbaikmu. Anda dipanggil ke istana, bertemu presiden, ganti pakaian sampai yang paling bagus. Sampai yang paling bagus. Kenapa ketika Anda dipanggil oleh, mohon maaf ya, pencipta presiden, pemberi segala kebutuhan, ya, penyembuh saat sakit, pengampun segala dosa, penampilan Anda biasa-biasa saja. Cek. Anda bertemu dengan presiden, mandi dulu, rapi-rapi dulu, pakai jas, pakai macam-macam. Anda bertemu dengan Allah, menghadap Allah, kenapa tidak persiapkan diri? Minimal sempurnakan wudhu. Makanya orang khusyuk kelihatan wudhunya sempurna. Turun Quran surah ke-5 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, seterusnya ayat. Hei orang-orang beriman, kalau ingin salatnya sempurna, hei orang-orang beriman, kalau ingin sholatnya sempurna, maka sempurnakan wudhunya. Dia berikan penampilan terbaik, kemudian dia pakai pakaian yang terbaik. Yang paling indah adalah wa annahum ilaihi raji'un. Kenapa dia kenakan semua itu? Ini, kalau pengen khusyuk yang pertama kata Allah, rasakan mungkin itu panggilan terakhir dalam kehidupan. Mungkin sholat itu menjadi sholat terakhir yang mengantarkan kita pada kematian.
raji'un, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah adzan itu panggilan? Siapa yang panggil? Allah lewat muadzin. Allah lewat muadzin. Anda dipanggil oleh Allah, sandi dipanggil Allah. Apa artinya? Sudah, Anda paham semua. Kita dipanggil Allah 5 kali dalam sehari, peringatan. Mungkin itu jadi panggilan terakhir dalam kehidupan kita. Cari pakaian terbaik. Makanya orang-orang yang berharap berjumpa dengan Allah dalam kebaikan, merasa akan wafat saat mungkin dalam keadaan salatnya, minimal terdorong kehusyuannya. Kalau ada godaan di situ, godaan was-was macam-macam, sulit kemudian memfokuskan diri kita, maka fa imma yanzaghannaka nazghun minasyaitani fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Awas, jika Anda kemudian mendapatkan bisikan-bisikan setan sebelum memulai solat, bahkan sebelum memulai solat, maka segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan yang singkat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Boleh berta'awudz, ya. Hal-hal yang simpel tidak perlu dicontohkan lagi. Makanya yang simpel-simpel Nabi nggak contohkan langsung karena sudah terbiasa. Ayatnya jelas, paham semuanya. Anda boleh kalau ada bisikan yang kuat berlindung kepada Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Paham? Itu cara yang pertama. Cara kedua tersebut di Quran surah ke-29 ayat 45. Antum pertengahannya hafal, cuman awalnya tidak dihafalkan. Yang pertengahannya bunyinya begini. Saya baru baca sepotong, antum pasti bisa teruskan. Innas salata tanha. Tuh. Anil fahsya'i wal munkar. Sekarang sebutkan awalnya. Nah, itu masalahnya. Lihat sini. Awal ayatnya berbunyi, utsnu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Cara menerjemahkannya, baca dengan ilmu lughahnya, ilmu bahasanya. Utsnu ma uhiya ilaika minal kitab. Sebelum Anda tunaikan salat, baca dulu, pahami dulu, pelajari dulu ketentuan-ketentuan salat yang tertuang dalam Alkitab. Al-Qur'an dijelaskan oleh Nabi. Jadi kalau sebelum salat, kalau ingin khusyuk, pahami dulu bacaannya. Pahami dulu gerakannya, karena utslu itu artinya bukan sekedar baca. Di mushaf diterjemahkan bacalah. Kalau cuma bacalah, ikra juga bacalah. Ikra bacalah, utslu bacalah. Apa bedanya ikra dengan utslu? Kalau ikra dari qiraah, sekedar baca, tanpa menuntut pemahaman. Orangnya disebut dengan qori. Karena itu pembaca Quran sering disebut qori. Qori, belum tentu yang baca itu paham isinya. Tapi kalau tilawah, utslu dari tilawah punya 3 arti. Baca, pahami, amalkan, itulah tilawah. Baca, pahami, amalkan. Karena itu orang tua kita dari dulu mendorong kita untuk paham Quran. Setiap ada acara kegiatan bahkan formal, yang baca Quran disebut qori. Di sampingnya pasti ada yang menerjemahkan. Penerjemah ini mendorong kita untuk paham isi yang dibaca. Siapa yang menerjemahkan tadi? Tuh, Sari Tilawah. Orang kita tuh. Ya mungkin pertama kali yang menerjemahkan namanya Bu Sari. Makanya disebut Sari Tilawah. Kalau Adi mungkin Adi Tilawah. Kalau Edi Tilawah. Sebetulnya nggak pakai sari Bu ya, tilawah saja. Sebetulnya tilawah. Cuman pertama kali yang menerjemahkan namanya Bu Sari. Karena itu disebut Sari Tilawah. Baik. Kalau Angga namanya Angga. Kalau Joko namanya Joko. Baik, nah itulah dia. Kalau Adi Tilawah. Orang kita tuh luar biasa. Pokoknya yang orang Arab nggak tahu, orang kita tahu lah. Ya. Orang Arab taunya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati. Orang kita doa apa namanya? Tuh, sapu jagat. Main ke Mekah, tanya kan, Atarif sapu jagat? Oh, sapu jagat. Oh. Orang kita luar biasa, doa sapu jagat, doa sapu nggak ada jagatnya, doa jagat nggak ada sapunya, ada semua. Balik lagi sini. Sampai mana kita? Baik, pahami isinya. Nah, kalau sudah paham, teruskan ayatnya. Wa aqimis shalah, baru tunaikan salat. Di salat yang dipahami bacaannya itu yang mendalamkan kehusuan pada jiwa kita. Seharusnya begini cara salat itu. Begitu Anda bacakan, maaf ya, takbir nih. Allahu Akbar. Begitu lisan mengucapkan Allahu Akbar, karena paham, pikiran menerjemahkan Allah Maha Besar. Di saat pikiran menerjemahkan, pikiran kita tidak liar. Hati meresapi. Allah Maha Besar, saya tetapkan ya Allah Engkau Maha Besar. Ya Allah ampuni saya. Kenapa saya katakan dalam salat Allah Engkau Maha Besar, tapi saya dalam hidup seringkali merasa besar. Sombong pada orang lain, merasa yang paling hebat dibanding orang lain, merasa yang paling tangguh dibanding yang lain, merasa yang paling banyak ilmunya, merasa yang paling banyak sikapnya, merasa yang paling dalam kehidupan. Sementara saya katakan dalam sholat 5 kali sehari, ya Allah paling minimal saya katakan Allah Engkau yang Maha Besar. Ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, kalau itu melahirkan dosa, maka mohon jauhkan saya dari dosa yang saya perbuat seperti Engkau jauhkan timur dengan barat. Itulah yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu baru mengucapkan Allahu Akbar karena paham maksudnya, diterjemahkan dengan fikiran, diresapi dengan hati, beliau kemudian baru takbir sudah bergetar tangannya.
keluar air matanya. Ditanya, ya Amirul Mukminin lima hakadha, Amirul Mukminin kenapa seperti ini? Kata beliau, saya khawatir saya mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tapi saya pernah merasa besar dalam kehidupan. Tuh. Berapa kali Anda bersujud meresapi bacaan sujud? Berapa kali duduk di antara dua sujud ketika Anda mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Ampuni artinya merasa ada dosa. Dosa apa yang Anda pikirkan pada saat itu? Pernah enggak merasakan dosa yang diperbuat? Barangkali sebelum sholat kata-kata kasar kepada istri tindakan tidak baik pada suami, ibunda Anda menangis karena kata-kata Anda, karena tindakan Anda. Kemudian Anda dengan senang hati menunaikan sholat seakan-akan punya dosa. Allahu Akbar. Pernahkah Anda ketika bersujud merasakan dosa mata Anda ditundukkan, dosa lisan Anda, dosa tangan Anda, berapa kali berbuat maksiat? Pernah nggak terbayang saat Anda diwafatkan pada saat itu membawa maksiat dan belum pernah Anda istighfari pada saat itu? Seharusnya begitu. Bingung saya, kadang-kadang ada orang yang sholat membawa maksiat dalam dirinya, handphonenya penuh dengan maksiat, gambar-gambar yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik, dan dia bangga membawa itu dalam sakunya saat sholat. Dan pada saat itu bangga dengan mengatakan, ya Allah berikan saya rizki, ya Allah rahmati saya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Rabbighfirli warhamni wajburni, rahmati, berikan rizki, bangga, membawa maksiat dalam sakunya, memohon kebaikan kepada Allah. Di mana bisa dikabulkan doa Anda? Berapa kali tanpa sadar kita melakukan yang demikian? Jadi ketika Anda ingin menaklukkan setan khinzib ini, berusahalah untuk memahami setiap yang Anda baca dalam sholat. Jadi begitu sujud, enak bu. Begitu ruku, nyaman kita bacakan. Jujurlah pada diri Anda, sampai dengan sekarang, berapa kali kita sholat, ribuan kali ruku dan sujud tanpa paham apa yang kita baca. Mau sampai kapan seperti itu? Maka bikin target ke depan. Sepekan ke depan saya belajar. Berdiri dulu saya paham. Takbir, iftitah, al-fatihah saya pahami selama sepekan. Pekan berikutnya saya pahami ruku sampai i'tidal. Pekan berikutnya saya pahami sujud. Demi Allah saya katakan, ketika Anda memahami seluruhnya, maka akan terjadi perubahan dalam sholat Anda. Tidak percaya silahkan, rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Lakukan itu, ada perubahan. Yakin, catat, maksimalkan dalam kehidupan. Paham? Nah, jadi visi hidup kita mesti berubah. Jadi kalau Anda nggak kenal dengan setan yang seperti ini, kita tidak berusaha berubah, dimanfaatin sampai selama hidup kita, sampai berakhir kehidupan. Terus ada perasaan begitu akan datang, dan akan datang. Ya, dan tidak menutup kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan sebelumnya. Nah, khinzib yang kedua itu tugas dia memecah belah kehidupan di masjid lewat DKM. Ya, jamaahnya gampang, kalau jamaah digoda yang lain datang. Kalau DKM-nya digoda itu yang berbahaya. Makanya kalau masjid belum dibangun, godaannya ringan, semua pengen terlibat. Tapi setelah dibangun mulai muncul keributan. Ini pengen begini, itu pengen begitu, itu khanzab. Makanya kalau masjid sudah dibangun, yang pertama dilakukan bukan bikin program, belajar fikih masjid. Fikih masjid dipelajari. Pahami dulu masjid itu punya siapa. Nah, lihat-lihat redaksi masjid di dalam Al-Quran. Masjid itu ketika disebutkan selalu dilekatkan dengan pemiliknya. Kalau belum jadi, sifatnya terpisah. Man bana masjidan fil ardi banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang berkontribusi bangun masjid di bumi, akan diberikan oleh Allah bangunan di surga. Dibangunkan langsung. Tunggal bentuknya, nakirah. Masjid apapun, mau masjid kayu, masjid marmer, masjid batu, langsung sesuai kadar keikhlasannya, diberikan kemudian bagian dari surganya. Dibangunkan satu rumah. Ya silahkan, motivasi Anda bisa dengan apa saja. Yang ada uang, ayo mungkin uang itu titipan. Mudah bagi Allah menitipkan di tangan orang lain. Kenapa diberikan pada Anda titipan untuk mendapatkan surga Anda? Itu yang disebutkan di Quran surah ke-28 ayat 77. Ya, yang uang tidak ada dengan tenaga, tenaga tidak ada dengan ilmu, nyumbang, ide, ini begini gambarnya, arsitekturnya. Tidak ada ilmunya, usulan, Allahu Akbar dengan doa. Doa tidak ada, berikan senyuman yang paling manis memotivasi orang untuk bekerja. Paham? Hadirkan, tapi hati-hati setelah masjidnya jadi, dijamakkan bentuknya dalam Al-Quran, dilekatkan nama pemiliknya. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114. Turun Quran surah 9 ayat ke-18. Begitu disebutkan masjid berubah jadi masajid dan pemiliknya disebutkan Allah. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. Innama ya'muru masajidallah. Seakan-akan Allah mengatakan, kalau sudah jadi, semua masjid itu, mau yang kecil, yang besar, yang sederhana, yang mewah, yang marmer, yang keramik, yang batu, yang kayu, semua milik Allah. Rumah Pak Agung, rumah punya siapa? Agung. Masjid Allah punya siapa? Jadi semua mesti sadar, semua punya peran tapi bukan pemiliknya. Kalau sudah jadi, maka masjid itu bukan milik donatur, bukan milik arsiteknya, bukan milik yang paling banyak, bukan milik yang macam-macam, bukan milik ustadznya, bukan milik golongannya, punya Allah. Rumah Anda punya aturan, rumah Allah punya aturan. Silahkan cek, masuk rumah Anda, ucapkan salam. Kenapa ucapkan salam? Karena di rumah ada setan berikutnya, namanya Dasim, setan rumah. Nih, setan rumah Dasim, perempuannya Dasimah.
Kan pakai ta ujungnya. Muslim perempuannya, muslimah, mukmin perempuannya, soim perempuannya. Oh. Tuh, masuk rumah Anda, ucapkan salam. Nih ya, mulai pulang dari sini, mau ada orang nggak ada orang ucapkan. Begitu buka pintu rumah ucapkan Assalamualaikum. Jangan cuma di rumah Bu ya, di kamar-kamar, di gudang macam-macam yang kosong ucapkan. Masuk kamar ucapkan Assalamualaikum. Nggak apa-apa, jangan pikirkan, kok nggak ada jawaban, emang nggak ada jawab. Ya, udah. Ucapkan ya Assalamualaikum. Ya. Begitu Anda ucapkan Assalamualaikum, di hadisnya disebutkan faqala syaitanu, berkata setan, bima makna dia berkata pada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Tidak punya tempat menetap di sini. Tapi kalau Anda tidak bacakan itu, dia berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Itu yang menyebabkan malam-malam suka gelisah, bangun tidur susah, mau tahajud takut. Awas hati-hati kalau kamu keluar, di luar ada pakaian putih, rambutnya panjang, belakangnya bolong, minta sate 200 tusuk. Ya, misalnya saya. Hati-hati. Paham? Nah itu perasaan begitu, susah, nggak enak, rumah nggak nyaman, itu dasim kerjaannya. Dasim, hati-hati. Bacakan, biasakan. Anak Anda yang kecil ajarkan, ucapkan salam ya, ucapkan. Saya membiasakan dulu begitu. Pada anak saya masih usia 3 tahun dulu, sekarang dia mau 6 tahun. 3 tahun kamar ucapkan, Bu ya, di situ ada setan, kita usir, namanya dasim. Kakak bacakan. Assalamualaikum Dasim. Kalau anak-anak tuh luar biasa Pak ya. Kita lelah, kita lihat gairah kembali, ada kelucuan, kita nyaman. Apalagi ketika kita pulang dia sedang menghafal Quran. Itu yang paling indah. Kadang tak terasa air mata mengalir. Cobalah kalau tidak percaya, antum kerja keras, ya bekerja di perusahaan, ibu macam-macam. Silahkan rasakan kenikmatannya. Begitu anak Anda usia 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun, atau bahkan mungkin yang 8 tahun, 9 tahun, ketika suatu saat Anda pulang dari pekerjaan, Anda melihat anak Anda membacakan Al-Quran itu dengan hafalannya. Amma yatasaalun 'anil nabail azim. Anda akan terpaku sejenak dan merasakan kebahagiaan luar biasa. Begitu selesai dia katakan dengan doa-doa yang Anda pahami. Ya Allah, jadikan Quran ini sebagai rahmat bagi saya, sebagai rahmat bagi orang tua saya. Ya Allah, berikan saya kesempatan mendapatkan mahkota. Saya ingin pakaikan di kepala ayah saya, di kepala ibu saya. Ya Allah, jadikan ya Allah di rumah kami ada cahaya Al-Quran. Ya Allah, wafatkan kami ya Allah dekat dengan Al-Quran. Itu begitu dia bacakan, ada sesuatu yang mengalir di pipi Anda dan Anda akan sulit menghapusnya. Dan tidak bisa dinilai dengan apapun. Nah, rumah Allah itu beda aturannya, lain. Rumah Allah masuk lain. Rumah Anda silahkan masuk, ucapkan Assalamualaikum. Rumah Allah tidak. Begitu masuk kaki kanan. Doanya ada doanya. Begitu keluar kaki kiri, ada doanya. Saat Anda akan masuk tidak bisa langsung duduk. Anda sholat dulu 2 rakaat. Ada aturannya. Ada yang dibicarakan, ada yang nggak boleh dibincangkan. Kalau Anda ingin masalah bisnis jangan bahas di dalam, Anda keluar. Anda transaksi keluar. Kadang-kadang lupa pesan pulsa di luar, bayar di masjid, gak boleh. Gak boleh. Lupa kemarin saya belum bayar, ini gak boleh, Anda keluar dari masjid dulu. Gak boleh, karena masjid bukan urusan dunia, masjid urusan akhirat. Kalaupun membahas dunia hanya untuk perspektif akhirat. Bahas perencanaan dunia, taklim macam-macam, tapi ketika terjadi transaksi keluar, itu urusan dunia. Masjid memberikan visi kehidupan dunia untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Nah kadang-kadang lupa. Makanya ketika masjid sudah jadi, bikin program. Semuanya kumpul, mesti paham, ini yang punya Allah. Kita diberikan amanah, kita akan ditanya dengan amanah ini. Siapkan apa programnya, apa godaan setannya, dia masuk kemana, lewat mana. Jadi begitu perasaan Anda terpecah, Anda paham. Oh ini Khanzab sedang bekerja. Ya, saya agak cepat, saya tutup sampai sini. Misud, ini setan pasar Bu, setan mall. Hati-hati ya Bu ya. Kalau sedang di mall, ini pekerjaannya bisa beberapa macam Pak. Dia bisa membuat barang-barang seperti kelihatan seperti dibutuhkan, padahal nggak butuh. Sehingga terhiasi. Jadi kalau Anda sedang tidak butuh sesuatu, tiba-tiba didorong untuk butuh. Ya seperti butuh, pengen. Bukan butuh sebetulnya, cuma pengen. Kayaknya bagus ya, kayaknya pengen ya. Itu misud sedang bekerja di situ. Pernah begitu Bu? Sering tuh, sering kan. Pulang dari sini lewat, kayaknya rujak enak ya. Duh, ya. Kayaknya mie ayam, macam-macam. Muncul, masuk ke bawah-bawah kan. Masuk di mimpi, dia macam-macam. Kemudian
disebutkan dalam riwayatnya, dia dibikin cantik oleh para pedagangnya, dikeluar kalimat-kalimat. Sehingga terkesan, awas, yang lebih jahat adalah memanipulasi antara kata-kata dengan barang tidak sama. Awas, pegiat di Tanah Abang, yang dagang, yang jualan, yang macam-macam dan sebagainya. Jangan mensifati barang di luar batas-batas kebenarannya. Ya, Bapak Ibu, ayo pakaian surga. Begitu dipakai siap dijamin surga. Masya Allah, kapan orang pakai itu ke surga? Ya, sampaikan dengan baik, sampaikan dengan mulia. Ini misut. Dasim sudah a'war. Setan yang mendekatkan pada zina. Setan yang mendekatkan pada zina. A'war namanya. A'war, setan yang mengarahkan pada zina. Zina mata, zina telinga, zina lisan, ya zina anggota tubuh. Maaf ya, maaf sekali lagi. Antum kalau nonton TV ada tayangan-tayangan tidak baik. Lihat YouTube ada yang tidak bagus. Zina mata tuh, a'war. Gambar-gambar nggak bagus, kata-kata jorok dan sebagainya. Itu setannya ini, a'war namanya. Ya. A'war. Saya tulis ini. Al-a'war. Ya. Gak usah diapalin Bu, yang penting begitu sedang ada sesuatu, itu a'war. Setan lah pokoknya. A'war. Lihat handphone, buka, tok begitu dilihat, astagfirullah, a'war. Udah, kalau sudah tahu setan tinggalkan, jangan diteruskan. A'war nih, a'war. Gak bagus, a'war. Ya. Nah, kadang begitu lewat sebetulnya udah kita palingkan, tiba-tiba diingatkan lagi, yang tadi kelewat loh. Yang tadi sebetulnya tidak begitu loh. Jangan lihat gambarnya, lihat hikmahnya. Hikmah enak aja. Kadang-kadang begitu. Itu kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Paham ya? Nah, udah ini dulu ya. Ini dulu karena waktunya kita sudah barangkali mencukupi. Ya, kami harus juga barangkali menyampaikan hal-hal yang lain di tempat mungkin yang berbeda. Jadi kesimpulannya, sebentar, kita belum selesai, kita baru 50%. Setan manusia kan belum kita bahas. Awas, hati-hati, Anda menghindari setan dari jenis yang jin, tapi saat yang bersamaan tidak sadar Anda sedang menjadi bagian dari setan. Bagaimana cara menghindari? Nah, maka saya simpulkan, bacaan ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, yang kita biasakan baca ba'da shalah, jangan sampai kita tinggalkan kalau mampu dikerjakan, karena itu akan membentengi diri kita khususnya dari godaan-godaan setan dari kalangan jin. Jadi kalau kita sudah biasa membaca yang tadi, itu dikuatkan oleh Allah jiwa kita, sehingga yang tadi seakan-akan tidak memberikan tembusan pada jiwa. Itu yang membuat kadang-kadang lihat gambar nggak bagus langsung dipalingkan, lihat proyek nggak bagus langsung kita katakan nggak mau. Ya, bukan berarti nggak digoda. Allah lindungi kita menjauh dari itu semua. Jenis-jenis setannya ada 9 sebetulnya. Cuma ini yang di hadis sahih, yang kalimat-kalimatnya banyak didapatkan di turunan-turunan hadis. Baik di hadis Muslim, At-Tirmidzi ataupun yang lainnya saya turunkan tadi. Ya. Kemudian kalau ingin melihat lagi di kitabnya namanya Faidul Qadir, karangan Syekh Al-Minawi. Ya, di Al-Minawi Faidul Qadir Anda temukan nanti turunan yang tadi itu. Disebutkan beberapa bagiannya. Baik teman-teman sekalian, saya berikan pengumuman. Yang pertama, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kita banyak kesempatan untuk beramal soleh insyaAllah. Di antaranya insyaAllah telah berproses Markaz At-Taisir dan Quantum Akhir Institute, khususnya untuk program yang At-Taisir Learning Center untuk pusat Al-Quran. InsyaAllah di pertengahan November ini kami akan mulai. Dan sudah kami kirimkan di beberapa tempat yang sudah mendaftar kiriman-kiriman perangkat-perangkat pembelajarannya. Mushaf kami kirimkan ke Garut sudah sampai 5.000, ke Banten hari ini sampai 2.000, ke Bengkulu kami kirim 2.000. Anda yang sudah mendaftar di quantumakhir.com itu dengan daerah-daerahnya, itu insya Allah kami akan kirimkan mushaf ya sebagai pelajaran pertama untuk mengentaskan buta huruf Al-Quran, juga yang kedua memahami, yang ketiga nanti untuk menghafal. Ya, pendahuluan sudah kami kirimkan, itu insya Allah kami cetak 20.000 untuk yang bacaan, 20.000 nanti untuk yang pemahaman. Selanjutnya menyusul untuk hafalan ya. Nah, kami akan kirimkan, sementara yang sudah terdaftar tolong dikonfirmasi. Kedua, di bulan pertengahan November ini, insya Allah akan dimulai kelas Quran. Nanti yang sudah mendaftar, tolong dipantau terus informasinya, database-nya dilihat, karena nanti kelas-kelasnya akan disampaikan, di mana tempatnya, kapan waktu belajarnya, dan bagaimana cara untuk mempelajarinya. Modulnya nanti juga akan disiapkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini yang terakhir. Teman-teman sekalian, insya Allah kami akan membuka dalam waktu dekat ini
Ya, bagi Anda yang punya putra atau putri yang barangkali ingin punya kesempatan kuliah untuk keluar, kami akan buka. Alhamdulillah kemarin ada kunjungan dari Sudan memberikan kuota khusus kepada kami 25 orang. Ya, kami akan seleksi, kami akan buka beasiswa nanti untuk ke Sudan, insya Allah gratis. Kami yang insya Allah akan tanggung untuk tiket dan yang lainnya. Nanti insya Allah akan dibuka dalam waktu dekat ini untuk pemberangkatan di bulan Maret atau April di awal tahun depan. Ya, insya Allah mudah-mudahan barangkali anak bapak dan ibu itu yang kemudian akan menggantikan para ulama-ulama di kemudian hari. Saya kira itu yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon izin, mohon berkenan memberikan akses untuk kami keluar dengan lebih mudah karena ada beberapa tempat yang mesti kami jangkau. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Wal afu